Shalom saudara-saudara. Nama saya Budi Chang, udah pada tahu kali ya semua. Steven Chang, ini satu agent sama saya PIA. Nah terus saya kerja macam-macam deh. Tapi yang paling utama tuh import sarang burung. Saya import sarang burung. Memang susah juga harus dari awal, gitu loh. Nah hari ini saya dikasih tema yeast. Yeast itu artinya ragi. Tahu kan ragi? Ragi itu kan sebenarnya kecil banget, tapi dia bisa punya power untuk membuat sesuatu yang menjadi baru. Jadi kayak singkong jadi tape, sup jadi miso sup, terus roti adonan jadi roti. Cuma ragi itu ada yang baik, ada yang jahat. Nah, kalau ragi yang baik itu dia kalau terlalu dikit ragi yang cocok untuk kita, dia bisa digest makanan. Jadi digest vitamin, digest semua di tubuh kita tuh kita jadi sehat malah. Jadi bisa imun sistem. Tapi kalau yang jahat, dia malah bisa meracunin blood sistem kita. Gitu loh. Dan berkali-kali Tuhan tuh ngomong tentang ragi di Alkitab. Berkali-kali, ya. Nah, saya baca, kita buka 1 Korintus 5 ayat 6. Kemegahanmu tidak baik. Tidakkah tahu kamu bahwa sedikit ragi menghampirkan adonan? Buanglah ragi yang lama, supaya kamu menjadi adonan baru. Sebab kamu memang tidak beragi. Kita ini tidak beragi. Sebab anak domba Paskah yang kita telah anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu marilah kita berpesta. Berpesta itu bukan pesta pora seperti zaman Pak Ferry dulu gitu loh, biliar segala macam, bukan, tapi feast. Feast itu artinya apa sih? Namanya the gala dinner, gala dinner gitu loh. Nah, terus marilah kita berbuka bukan dengan ragi yang lama, tapi dengan bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tapi dengan roti tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Nah, roti tidak beragi itu gimana sih? Jadi waktu bayi baru lahir itu dia tanpa dosa. Coba bayangin ya, 2 orang hitam sama putih, white sama negro. Kalau digabungin anak kecil itu bisa peluk-pelukan, ciuman, terus hugging, lari-larian. Tapi udah gede, you nigger, you bastard segala macam. Nah kenapa? Karena ada ragi yang masuk di dalam dia. Ngerti ya? Nah beberapa hari ini, sebulan inilah, saya tuh dites, dapat tes dari Tuhan tentang ragi. Nah, dari setiap kita ini punya ragi lama. Ragi lama itu apa? Kemarahan, terus dulu misalnya kita pernah bangkrut, jadi kekecewaan, terus kesombongan, iri, dengki, segala macam tuh, ini ragi kita nih harus kita buang. Nah, saya punya tes ini begini. Saya ini orangnya otaknya encer. Jadi saya gampang banget ingat, gampang sekali, makanya saya juara 1, 2, 3 selalu. Nah, gampang banget ingat. Tapi saya juga gampang banget mengingat kejahatan orang. Nah, itu yang tidak boleh. Saya gampang banget mengingat kebaikan orang. Seperti kebaikannya Pak Adam itu membuka jalan bagi sarang burung saya. Itu saya ingat selama-lamanya saya akan ingat. Gitu. Tapi kalau kejahatan, itu juga akan selama-lamanya saya ingat. Misalnya ada orang nusuk, ada orang ngomongin, ada orang ngebohong, itu akan saya ingat. Nah, jadi ceritanya begini, di gereja saya lama ini, ada satu orang itu yang selalu menusuk saya dari belakang, gitu loh. Ngebohongin lah, terus typo lah, terus pokoknya macam-macam deh. Saya itu ditusuk terus sama dia, sama orang ini, gitu loh. Nah, kemarin bulan lalu deh, hari Sabtu, itu anaknya itu main sama anak saya hari Sabtu. Jadi udah mulai marah, dikasih izin sama istri saya, dikasih izin. Nah, terus ternyata saya tahu istrinya itu lagi mamanya itu lagi sakit COVID. Sebenarnya saya nggak suka dia tuh main di tempat saya karena pasti ada COVID-nya, gitu loh. Mestinya kan isolasi dong.
mestinya tahu diri dong isolasi. Bener aja, hari Minggu di SMS anaknya COVID. Wah, saya marah sekali sama istri saya, jadi perang dunia. Jadi perang dunia. Nah, jadi ini ragi lama saya sebenarnya. Sebenarnya itu masalah sepele loh. Saya bisa menghilangkan yang namanya damai sejahtera. Saya bisa menghilangkan yang namanya kasih sama istri. Saya bisa menghilangkan yang namanya kasih sama anak-anak juga. Gitu loh. Dan saya ini kan di Tuhan itu kan bilang harus mengampuni, jangan pernah mengingat dosa-dosa yang lama. Saya ingat dosanya dia ini, saya ingat. Gitu loh. Dan itu akhirnya saya rekonsiliasi sama istri. Dites lagi yang kedua. Nih. Kalau tes itu belum lulus, pasti ada tes yang kedua. Nah, terus ada tes yang ketiga. Dites lagi yang kedua nih. Nah, zaman dulu saya ini belum bisa apa-apa waktu anak saya masih kecil-kecil. Jadi keinginan saya tuh untuk membuat mereka berhasil tuh besar sekali. Jadi seperti ngelesin ini, ngelesin itu, tapi saya nggak mampu untuk itu. Karena bisnis juga belum sukses, gitu loh. Nah, jadi nih, anak saya ini ngeles piano. Nah, terus ternyata dia nggak suka sama gurunya. Jadi saya cari guru yang baru. Nah, saya bawa dong, udah jalan jauh capek-capek dari City ke Sentral, begitu masuk ke guru yang baru itu mukanya udah busuk tuh, anak saya yang cewek. Dan dia nggak mau main tes piano. Itu darah udah sini nih. Udah sini kan. Nah, terus tapi saya harus jaim dong di depan guru baru kan. Jaim pulang udah ayo sabar. Nah, begitu pulang, saya anterin anak saya yang satu lagi jujutsu. Saya pulang ke rumah, saya tidur. Begitu saya bangun, ini anak yang cewek ini lagi cekak-cekik main video game. Nah, terus saya marah dong sama dia. Katanya capek. Kenapa tadi di depan temennya Dedi, kamu kayak mau bikin malu? Saya bilang gitu. Masuk kamar, saya bilang gitu. Masuk kamar, tutup pintu, terus digebrak sama dia. Tutup pintu. Terus saya salah. Saya sampai telepon teman saya di Indonesia. Tuh gimana nih? Kak, saya bilang gitu. Ini saya salah nih. Nah, akhirnya saya rekonsiliasi sama anak, saya ajak dating segala macem, saya jelasin, saya minta maaf sama dia. Nah, itu ragi kita yang lama ini harus dibuang, saudara. Ada kadang-kadang kita trauma sama masa lalu. Kita trauma dulu tuh gua ketakutan jadi miskin gitu loh. Terus atau ya kayak gini ditusuk gitu loh dari belakang. Tinggal itu harus dibuang. Nah, nih harus dibuang. Nah, terus bukan ragi keburukan dan kejahatan. Dan kita nih roti yang tidak beragi. Jadi menjadi adonan yang baru. Itu dibuang semua, kita menjadi adonan yang baru. Bagaimana caranya menjadi adonan baru? Kita harus menarik ragi dari Tuhan untuk menjadi adonan yang baru. Nah, ada dua ragi yang Tuhan ngomong di sini, ya. Matius 5 ayat 6. Yesus berkata kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki." Itu yang tidak boleh kita terima. Ragi orang Farisi dan ragi orang Saduki itu banyak. Jadi kalau ragi orang Farisi dan Saduki ini seperti di dunia ini, nggak apa-apa LGBT. Itu LGBT tuh nggak apa-apa. LGBT itu a man inside a woman. Nggak apa-apa. Itu ragi orang Farisi yang membuat mindset kita tuh, oh iya benar ya. Nah, anak-anak kecil tuh dimasukin ragi-raginya ini, ragi iblis ini masa sekarang. Nah, kita sebagai full gospel harus menerapkan dasar-dasar yang teguh untuk anak-anak kita. Itu. Nah, yang kedua, ragi-ragi orang Kristen, pengajaran-pengajaran gereja yang sesat-sesat. Kayak waktu dulu saya di Indonesia, masa kalau mau ketemu Tuhan Yesus harus tempelin skapulir. Saya pernah masuk gereja tuh, skapulir itu jadi kayak bentuk begini, ada gambar Yesusnya, harus dikalungin. Nanti Tuhan Yesus datang lu bisa lihat katanya. Wah, kok bisa begitu? Nah itu. Aku masih takut ya. Nah itu ragi orang Farisi dan Saduki. Benar nggak?
Nah, tapi ada juga nih Tuhan ngomong begini nih. Nih ya. Matius 13 ayat 33. Ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga seumpama ragi yang diambil perempuan dan diadukkan di dalam tepung 3 sungkat sampai khamir semuanya. Berarti bagus dong. Ya kan? Nah, kita nih harus menarik pengajaran-pengajaran yang bagus. Kita nih harus bagaimana menarik pengajaran yang bagus ya? Nggak ada cara lain. Baca Alkitab, bro. Baca Alkitab. Terus biar Tuhan yang mengubah karakter. Saya punya karakter ya kayak gitu. Itu saya sampai sekarang, sampai kita mati pun kita akan diubah karakter kita. Kita akan terus diubah. Gitu loh. Nah, itu kita juga sebagai full gospel, kita harus mengkamirkan semuanya. Nah, jadi ini kalau ragi yang terlalu dikit, roti itu akan menjadi keras. Saya dulu baker. Saya kerja di Deli Frang dulu. Jadi saya tahu begitu raginya terlalu dikit, itu akan keras banget. Tapi kalau terlalu banyak itu nggak bisa, karena dia akan mekar, akan meledak. Ya nggak? Nah, tapi kalau terlalu banyak, kalau dipotong itu bolong-bolong dalamnya, kopong. Jadi banyak banget nih yang cuma pendeta-pendeta kayak kita aja lah, kita cuma berteori doang tapi nggak pernah mempraktekkan firman. Makanya kita kopong dalamnya. Ngerti nggak? Nah, jadi kita tuh harus pas apa yang Tuhan mau, pengajaran-pengajaran yang Tuhan mau, kita harus pas sampai kita menjadi sebuah adonan yang baik, sebuah roti yang bagus, yang dipotong tuh enak banget untuk memberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Gitu. Amin, saudara. Nah, jadi gitu. Jadi ini istilahnya nih, memang tahun ini nih, tahun pertama kali tahu tuh saya dinubuatin sama Tuhan. Akan ada wave di kehidupan saya, akan ada wave, tapi wave itu akan mengatakan kebaikan. Tapi Tuhan menghendaki, Tuhan memperlihatkan dua persembahan. Mana yang kamu pilih? Persembahan Ishak atau persembahan Habel atau persembahan Kain? 2 kali saya dites, 2 kali saya gagal. Nanti ya saudara. Nah, terus saya juga mimpi. Saya lagi drive, terus tiba-tiba ada lagu baru. Ada lagu, di mimpinya itu lagu baru. All thing, I can do all thing. All thing is impossible because I trust in you. Ngomongnya begitu lagunya terus menerus. Nah, tahun 2022 itu setiap kita itu sudah konfirmasi beberapa hamba Tuhan di YouTube segala macam. 2 itu artinya unity, saudara. Artinya unity. Jadi hati-hati sama keluarga. Ayo kita lebih baik kita membuat mesbah keluarga yang lebih kencang lagi. Karena masa-masa sekarang ini 2022, 2 itu artinya unity. Itu akan banyak family itu akan digoncang. Kayak goncangan sedikit banget itu kemarin. Nah, gitu saudara. Ngerti ya? Ayo. Iya gitu. Ya udah segitu aja ya saudara, kesaksiannya, dan semoga memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas semuanya. Biarkanlah semua ragi-ragi itu Kau buang Tuhan dalam kehidupan kita, dalam kehidupan kami semua, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kami akan menjadi adonan yang baru yang akan memberkati banyak bangsa, yang akan memberkati banyak orang di dalam nama Tuhan Yesus. Aku materaikan semua yang aku firmankan Tuhan, yang firman ini ke dalam hati kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, biar bertumbuh berlipat-lipat kali ganda Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih dalam nama Yesus. Amin. Amin.